Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik semua ya tentunya. Karena Ibu lihat di hari yang cerah ini pasti kalian semua akan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran dari Ibu. Nah, maka dari itu semoga pembelajaran kita pada hari ini lancar ya anak-anak, dan kalian bisa menyerap dengan baik perihal materi yang akan disampaikan oleh Ibu. Kemarin kita sudah membahas tentang teks eksposisi ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks puisi. Lebih tepatnya yaitu unsur-unsur pembangun dari teks puisi. Ibu minta saat kalian melihat video pembelajaran Ibu ini sembari kalian mencatat poin-poin penting perihal materi yang Ibu sampaikan ya anak-anak. Oke? Semangat! Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks puisi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Selain itu, puisi juga diartikan sebagai sajak atau gubahan loh anak-anak, namun dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat, sehingga dapat mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Biasanya puisi dibuat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan si pengarang dengan mengutamakan keindahan kata-katanya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pembangun dari teks puisi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas unsur intrinsik dari teks puisi. Jadi, unsur intrinsiknya itu ada dua struktur. Yang pertama yaitu struktur fisik dan yang kedua yaitu struktur batin. Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik dari teks puisi ada 7 ya anak-anak. Yang pertama yaitu tipografi, yang kedua yaitu diksi, yang ketiga yaitu imaji, yang keempat yaitu kata konkret, yang kelima yaitu gaya bahasa, yang keenam yaitu rima, dan yang ketujuh yaitu irama. Tipografi atau yang sering disebut dengan perwajahan puisi ini diartikan sebagai bentuk tatanan penulisan dari puisi. Contohnya seperti halaman puisi yang tidak dipenuhi kata-kata, rata kanan kiri, bentuk tulisan yang kadang teratur, kadang zigzag, dan kalimat yang tak selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Seringkali seorang penyair kontemporer mengekspresikan gejolak perasaannya dengan menonjolkan aspek visual puisi di samping melalui kata-katanya, seperti puisi tipografi yang lebih mementingkan sisi visual pada puisi. Struktur fisik yang kedua yaitu diksi. Diksi disebut dengan pemilihan kata. Puisi bukan cenderung karya tulis naratif ataupun deskriptif. Maka dari itu, pilihan kata pada puisi harus diperhatikan secermat dan setepat mungkin karena memiliki kaitan erat pada makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Struktur fisik yang ketiga yaitu imaji. Imaji adalah gambaran, kesan atau apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita membayangkan atau mengingat sesuatu hal. Imaji bisa berupa gambaran visual, suara, bau, rasa, ataupun kombinasi dari semua indera tersebut. Kalau didefinisikan, imaji atau citraan ini adalah kata-kata yang dapat mengungkapkan sebuah pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, atau perasaan. Tanpa imaji, puisi akan terasa hambar dan mati. Imaji juga bisa dimunculkan dengan menghadirkan benda-benda konkret dengan memposisikannya dalam bentuk personifikasi ataupun metafora. Struktur fisik yang keempat yaitu kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memiliki rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Ciri-ciri dari kata konkret yaitu memiliki makna yang bisa diraba, dirasa, didengar, dicium, ataupun dilihat.
Dalam struktur puisi, kata konkret diperlukan karena memungkinkan membangkitkan imaji para pembaca, seperti yang sudah disinggung pada poin sebelumnya. Imaji berguna untuk membuat sebuah puisi menjadi lebih hidup. Struktur fisik yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa sama dengan majas, yaitu kata-kata yang bersifat konotatif untuk menimbulkan efek-efek tertentu. Pada puisi, majas banyak digunakan untuk memperindah pada aspek pemilihan kata. Selain itu, majas juga digunakan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara memancing imajinasi pembaca dengan menggunakan kiasan untuk mewakili pikiran dan perasaan seorang penulis. Struktur fisik yang keenam dan ketujuh yaitu rima dan irama. Rima dan irama dalam puisi akan membentuk keselarasan bunyi yang harmonis dan padu untuk membangun satu kesatuan makna yang utuh. Irama timbul karena rima yang berturut-turut dan bervariasi. Pengertian dari rima sendiri yaitu pengulangan bunyi yang terletak dalam larik, sajak, atau akhir sajak. Sedangkan irama adalah permainan bunyi pada akhir kata, frasa, atau kalimat. Nada-nada pada puisi biasanya digunakan secara serentak dan berkesinambungan untuk membangun suara yang harmonis. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika ada, nanti kalian bertanya melalui kolom komentar ya anak-anak. Ibu tunggu, oke? Berbicara soal cuaca hari ini masih cerah ya anak-anak? Nah, pastinya kalian semakin semangat dong. Maka dari itu, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai struktur batin dari teks puisi. Berkebalikan dengan struktur fisik, struktur batin teks puisi merupakan unsur pembangun puisi yang tidak nampak secara langsung pada penulisan puisi. Ada 4 struktur batin dari teks puisi. Yang pertama yaitu tema, yang kedua yaitu nada, yang ketiga yaitu rasa, dan yang keempat yaitu amanat. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair dalam puisi. Gagasan ini merupakan landasan pemikiran penyair dalam menciptakan karya puisi. Selanjutnya yaitu nada. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, nada sombong, ataupun nada yang lainnya. Struktur batin yang ketiga yaitu rasa. Ketika menulis puisi, seorang penyair akan mengangkat satu tema dan pokok permasalahannya. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan pada puisi yang dibuat. Struktur batin yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca ataupun pendengar. Jadi, amanat ini menjadi dasar dan tujuan yang mendorong penyair dalam menciptakan puisi tersebut. Sampai di sini materi unsur intrinsik dari teks puisi. Jika kalian ingin bertanya, silahkan bertanya ya anak-anak di kolom komentar. Ibu akan memberikan satu contoh puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Karangan Bunga. Setelah kalian mendengarkan, kalian harus mencari struktur fisik dan struktur batin dari puisi tersebut. Selamat mendengarkan. Karangan Bunga, karya Taufik Ismail, Tirani 1966. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak.
Di penghujung pembelajaran hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran dari Ibu dengan baik. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.